yang awal mikirnya oh ini yang terbaik dari yang terbaik dan kebetulan mereka Cindo makanya mereka jadi pemenang, tapi jadi mikir oh you're actually winning because you're just a Cindo. So below you, those winners and runner-up are way more better than you just because they're not Cindo. That's why they're not winning the first place. Hola netizen yang tercinta, publik semakin sering membandingkan Belinda Christina dan Kiki setelah perhelatan MasterChef Indonesia Season 11. Pasalnya, publik menilai kualitas Kiki lebih baik ketimbang Belinda yang memenangkan MasterChef Indonesia Season 11. Salah satu yang kemudian jadi omongan di media sosial adalah perihal table manner. Netizen yang budiman rupanya membandingkan kemampuan Kiki dan Belinda saat menyajikan makanan kepada ketiga juri MasterChef Indonesia. Bahasan ini semakin panas diperbincangkan di media sosial setelah chef yang dikenal kerap membuat konten table manner, Vin Dili, turut mengomentarinya. Hal ini bermula dari unggahan salah satu akun di mana terlihat foto Kiki yang menyajikan makanan dari sisi kanan belakang Chef Renata yang duduk di antara Chef Juna dan Chef Arnold. Tampak pula Kiki menyajikan makanan itu dengan satu tangan saja. Namun cara penyajian berbeda diperlihatkan oleh Belinda. Belinda tampak menyajikan makanannya dengan dua tangan dan dari depan para juri. Terlihat Belinda yang mendahulukan Chef Arnold yang duduk di sisi paling kiri meja. Postingan inilah yang kemudian dikomentari oleh Chef Vin Dili. Wanita yang dikenal juga dengan jargon slay itu menjelaskan tata cara penyajian makanan ala fine dining yang benar. Kebanyakan penyajian fine dining makanan datang dari sisi kiri pengunjung, lalu dibereskan dari sisi kanan. Minuman juga datang dari sisi kanan, tapi modern dining bisa saja berbeda. Tapi pelayan harus selalu mengingat pelayanan dengan tangan terbuka, yaitu tangan pelayan tidak boleh menjangkau tamu. Ya, begitulah respon Chef Vin Dili. Namun, penjelasan Chef Vin semakin membuat netizen yang berbakti berapi-api membahas kemenangan Belinda yang kontroversial. Pasalnya, publik menilai Belinda harusnya lebih memahami cara penyajian ala fine dining jika mengingat riwayat pendidikannya pernah bersekolah di Le Cordon Bleu. Riwayat pendidikan ini jelas berbeda jauh dari Kiki yang memang hanya lulusan SMK jurusan Tata Boga. Hal ini semakin membuat kualitas Kiki yang lulusan SMK dibandingkan dengan Belinda yang lulusan sekolah kuliner bergengsi di luar negeri. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oke, mari kita ngomongin tentang MasterChef. Nah, jadi MasterChef ini tuh salah satu acara yang gue tonton bener-bener dari season 5. Jadi kayak ketika MasterChef comeback ya, itu season 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gue ikutin. Karena emang jujur gue suka aja lihat makanan gitu. Makanya gue nontonin si MasterChef ini. Dan untuk season kali ini, jujur walaupun gue Cindo tapi gue lebih pengen Kiki yang menang dibandingkan Belinda. Kenapa? Karena jujur Kiki itu setiap challenge ya, Doi selalu memberikan kayak yang unexpected gitu. Kayak bener-bener dia bisa mengubah, misalnya si bahan A ini dia ubah sedemikian rupa, digoreng, dikukus, di bla bla bla, di bla bla bla, tapi bener-bener bisa membuat itu menjadi sebuah hidangan yang terkonsep dengan baik dan benar. Dan terbukti skill dia memberikan lebih dan hasilnya juga most of the time dia suka menang challenge. Itu jadi track record Doi itu selama di kompetisi ini bener-bener keren dah dibandingkan Belinda. Ya Belinda juga bagus, tapi kalau mau disandingin sama Kiki, jelas gue lebih milih Kiki. Kayak itu sudah terbukti dari beberapa hidangan juga Kiki lebih mantulita. Dan terus sudah kena spoiler gitu kan gue tadinya tuh mau nonton si grand final ini, cuman gara-gara udah tahu si Belinda yang menang, gue jadi mager nontonnya. Nah terus banyak juga netizen yang kayak komplain gitu ya yang menang Cindo, yang menang Cindo. Nah jujur ya, di antara pemenang-pemenang itu ada beberapa yang gue rasa bener-bener mereka layak untuk jadi pemenang, dan ada beberapa juga yang gue rasa kayak ya emang agak-agak sih kayak kayak gue nggak nyangka kalau lu yang menang. Nah ini menurut gue ya, jujur kalau menurut gue ya, yang bener-bener menurut gue ya udah emang lu layak menang. Satu itu Jerry pas dia comeback Black Team pas dia comeback Black Team, abis itu bener-bener Doi gaspol menang challenge. Terus bener-bener gue langsung rasa pas dia comeback dan dia sering menang challenge, ini orang bakalan menang. Terbukti beneran Doi menang, dan emang menurut gue Doi layak untuk menang karena kayak dia selalu
abis comeback gaspol ngeng langsung ini. Terus season kemarin, season 10, gue rasa Gio itu bener-bener layak untuk menang. Doi bener-bener OP juga di seasonnya. Nah season 8 itu Jesslyn, Nadia sama Pak Adi ya. Pas Pak Adi keluar, gue juga agak kayak aduh, gue sedih gitu ya Pak Adi keluar. Tapi ketika Jesslyn sama Nadia yang bener-bener battle, kayak gue nggak apa-apa, karena kayak mereka bertiga ini, Lord Adi, Jesslyn sama Nadia, mereka bertiga ini bener-bener gue udah kayak ya udah deh, di antara lu bertiga yang mau menang siapa gue terima-terima aja, karena mereka bertiga ini bener-bener mantep pol, emang keren tiga-tiganya. Terus pas season 9, jujur ketika Arsyan gak masuk top 2, gue bener-bener kayak gue nggak mau nonton, karena gue dukung Arsyan. Jujur kayak Arsyan lu bener-bener keren, lu bener-bener amazing, Zona Fantastica. Tapi begitu lo nggak masuk, udah deh, gue mager nontonnya. Jadi emang sebenarnya ada beberapa season yang gue rasa ya bukan karena rasnya Cindo ya, tapi emang mereka layak untuk menang. Tapi ada juga beberapa season yang gue rasa kayak udah deh, gue nggak mood gitu. Nah untuk season kali ini jujur ya, kalau misalkan kalian mau misu-misu atau kalian mau marah-marah, kalian marah-marah ke Master Chef sama ke production timnya. Jangan lupa ada marah-marahin Belinda. Gue kalau jadi di posisi Belinda juga gue sedih anjir. Kayak ya menang atau kalah itu bukan keputusan si Belinda, itu keputusan si juri, production team, dan tim Master Chef. Kayak ya oke, gue tahu lu pada kayak sebenarnya kesel gitu kan, tapi jangan lu kata-katain si Belinda, kasihan anjir. Kayak dia kagak tahu, maksudnya menang atau kalah itu di luar kapasitas dia cuman masak aja. Nah kalau lu mau misu-misu ya itu ke tim Master Chef, ke production team gitu. Baru lu kalau mau marah-marah di sana, jangan marahin si Belinda, kasihan. Jadi ya gitu deh pendapat gue tentang si Master Chef ini. Ya gue nggak tahu sih bakalan nonton lagi atau acara bakalan lanjut, gue nggak tahu sih ntar bagaimana jalan ceritanya. Tapi yang jelas ya gitu deh ya, tuh ada Master Chef Australia. Jadi kayak yaudah kita geser dulu sejenak. Yang Cindo punya background culinary school, sedangkan yang gak Cindo gak punya background culinary school. Kalau misalkan punya pun beda level. Gue ingin bertanggapan sebagai orang Indonesia keturunan Chinese. Jujur gue gak ikutin MCI, tapi gue lihat berita dan threads yang di Twitter yang lagi rame banget. Dan yang perlu gue highlight di sini adalah si Kiki beberapa kali bantu Belinda ya. Contohnya dalam memotong daging. Terus yang perlu gue highlight adalah katanya beberapa kali Kiki kayak kasih makanannya untuk para chef cobain, dan mereka kebanyakan kasih tahu kalau masakannya Kiki itu enak. Jadi nggak cuma hasil sekali doang ya terakhir yang si Belinda menang, tapi kayak udah berapa kali katanya ya respon para chef selalu berkomentar kalau masakan si Kiki enak. Dan perihal opini Kokian tadi yang ngebahas tentang POV-nya orang Cindo, kenapa kemungkinan besar itu mereka menang. Oke, gue paham mungkin kebanyakan Cindo emang berprivilege ya, dan tidak menutupi juga orang-orang yang bukan Cindo. Mereka juga banyak uang, banyak juga yang culinary school tapi mungkin gak ikut Master Chef aja. Tapi kalau bilangnya background culinary school itu bisa mendukung kenapa Cindo yang menang di MCI, kenapa MCI dari awal nggak seleksi aja pesertanya langsung syarat dan ketentuan untuk ikut MCI adalah harus punya background culinary school, minimal like Garden Blue atau Blue Mountain gitu. Jadi biar yang ikut itu emang pada punya background culinary school aja sekalian, dan gak harus Cindo kok. Banyak banget ya, mungkin ada yang keturunannya India, mungkin ada keturunan yang orang Indonesia asli dari berbagai etnis dan ras, dan basically ya udah orang yang berprivilege aja yang ikut Master Chef Indonesia, doesn't have to be Cindo, oke? Jadi menurut gue ini gak ada korelasinya. Atau kalau emang benar mereka rasis, ya udah sekalian aja qualificationnya itu adalah lu harus Cindo dan lu harus punya background culinary school. Tapi kalau emang MCI menilai masakan emang berdasarkan profesionalitas, kualitas, dan juga teknik, citra rasa, kreativitas pesertanya masing-masing, so doesn't matter how, menurut gue para chef yang ikut lomba ini itu pasti tahu basic knowledge tentang kulineri. Dan untuk bikin makanan yang berkualitas dengan citra rasa yang luar biasa enak sampai bisa kasih chef-chef senior atau yang udah terkenal, yang udah banyak jenjang karirnya itu bilang ini masakan lo enak, apakah high level techniques atau background lu masih dipertanyakan? Bahkan udah memenuhi minimum sampai the most important requirements dipenuhi sama orang tersebut yang mungkin ya background kulinerinya terbatas, tapi dia bisa menciptakan masakan yang luar biasa enak dan berkualitas. So what if kalau ada peserta yang punya high level techniques, punya alat masak khusus sendiri, atau mungkin punya jam terbang yang bagus dan dari kulineri
culinary school yang terbaik di dunia, tapi at the end of the day ketika compete di MCI melawan orang yang mungkin dari background yang biasa aja atau culinary school yang biasa aja, tapi masakan dia tidak lebih enak dari orang lain. So what you gonna do about it? Apakah lu sebagai chef akan tetap bilang masakan dia enak atau lebih enak dari masakan yang beneran enak cuman karena melihat background dia, alat masak dia, atau mungkin pakai teknik salset yang kayak cuma orang Prancis bisa gitu. Tapi anyways, kayak makanannya tidak seenak sama masakan yang lain gitu loh. So, Gimana cara kalian menilai? Itu yang gue rangkum dari opini para netizen terhadap MCI ini. But besides all that, ya due to all respect kepada koki yang terhormat, sebagai alumni MCI, gue rasa lo bisa memilah apa yang perlu lo sebutkan, lo utarakan di media, dan yang cukup lo keep sendiri karena lo public figure. Dan dengan lo ngomong seperti itu, apalagi menekankan Cindo dengan privilege-nya untuk memenangkan MCI, walaupun mungkin menurut lo itu jokes yang lucu, ya tiap orang punya selera jokes yang berbeda, tapi itu memperkeruh suasana. Jadinya itu lebih meyakinkan kita para netizen, mau gue Cindo, gue nggak Cindo, or whatever it is, ya itu semakin yakin kalau ini program memang melihat ras ya untuk memenangkan pemenang MCI. Yang awalnya cuma spekulasi, tapi karena disupport dan disuarakan oleh alumninya, jadi semakin yakin kalau asumsi kita kemungkinan besar benar. Yang awal mikirnya, oh ini yang terbaik dari yang terbaik, dan kebetulan mereka Cindo makanya mereka jadi pemenang. Tapi jadi mikir, oh you're actually winning because you're just a Cindo. So below you, those winners and runner-up are way more better than you just because they're not Cindo. That's why they're not winning the first place. Dengan rendah hati saya ingin berpendapat, sometimes silence is golden, karena mulutmu bisa jadi harimaumu. Dari segala pilihan kata, statement, opini, dan mengetahui dengan situasi saat ini, Anda memilih perkataan seperti itu yang tentu Anda pasti tahu dampaknya apa. Dengan perilaku Anda seperti itu bisa meyakinkan orang-orang mikir kalau juara pertama MCI itu hanya karena mereka Cindo, dan juara-juara di bawah-bawahnya ataupun runner-up-nya sebenarnya jauh lebih baik secara kualitas, teknik, masakan, dan bahkan etika. Cuman karena mereka bukan Cindo, makanya mereka nggak bisa jadi juara pertama. Kalau Anda tidak ngomong seperti itu, ya maka hanya akan jadi spekulasi atau warawiri saja. Tapi karena Anda ngomongnya itu sangat irrelevan, di luar konteks, dan sangat memperkeruh rasisme, ya jadinya begini deh. So ya dari pelajaran kali ini guys, kita belajar sometimes silence is golden. Dan gue berharap yang terbaik untuk koki-koki di luar sana agar memiliki karir yang cemerlang di kuliner Indonesia ini. Disclaimer, gue nggak nonton MCI, so gue nggak tahu emotional engagement apa yang terjadi di antara orang-orangnya. Gue hanya menilai dari kacamata netizen yang emang lagi rame aja lately di sosmed gue. Dan gue bisa berpendapat seperti tadi, didukung sedikit dengan sepengetahuan gue saja, karena dulu sempet suka ikutin Gordon Ramsay dan series-series kulinerian cooking lainnya yang di Netflix, YouTube, ataupun televisi luar. Didukung juga dengan teman-teman yang belajar di culinary school tanah air ataupun luar negeri. So that's all. Peace out.